Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat dilakukan dengan cara generatif atau kawin, vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan hewan secara kawin itu bisa dilakukan dengan cara bertelur, melahirkan, bertelur, melahirkan. Perkembangbiakan hewan secara tak kawin bisa dilakukan dengan cara membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Perkembangbiakan hewan secara kawin yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar. Jadi bertelur istilah lainnya adalah ovipar. Cara mengingat-ingat, telur itu bentuknya bulat ya. Bulat ini dimulai dari huruf O sama seperti telur, berarti bertelur itu istilahnya adalah ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Sel telur betina dibuai oleh sperma dari hewan jantan. Contoh hewan yang bertelur: burung, ayam, kura-kura, katak, dan ikan. Ada lagi contoh yang lain adalah serangga, misalnya nyamuk, lalat, kupu, dan sebagainya. Tadi dalam perkembangbiakan secara kawin itu ada sel telur dibuai oleh sel sperma. Adanya pertemuan sel telur dengan sel sperma itu terjadi pembuahan. Nah, ada dua cara pembuahan terhadap telur hewan. Yang pertama, pembuahan dalam atau internal. Ini artinya dalam. Jadi pembuahan dalam nama lainnya internal. Pembuahan dalam yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh betina. Misalnya bangsa burung, ayam, merpati, dan serangga. Cara pembuahan yang kedua adalah pembuahan luar atau eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh betina. Contoh hewan yang melakukan pembuahan di luar adalah ikan mas dan katak. Jadi pada pembuahan eksternal itu sel telur dikeluarkan oleh induk betina, setelah di luar baru dibuai oleh sel sperma dari pejantan. Perkembangbiakan secara kawin yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Contoh hewan melahirkan: kuda, sapi, kelinci, kambing. Nah, ini semua termasuk hewan darat. Ada juga hewan air yang melahirkan, yaitu lumba-lumba, paus, pesut. Ini hewan lahir tapi melahirkan. Pada hewan yang melahirkan itu juga menghasilkan telur, tetapi telur itu tidak dibungkus cangkang. Cangkang adalah kulit
telur yang keras dan juga tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Jadi walaupun melahirkan, induk betina itu juga menghasilkan telur, tetapi tidak seperti telur ayam, tidak dibungkus cangkang, dan juga tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Nah, pada hewan melahirkan itu mesti didahului dengan masa mengandung. Masa kehamilan hewan berbeda-beda. Tikus masa kehamilannya 22 hari, anjing 60 hari, kucing 60 hari atau 9 minggu, biri-biri 150 hari, zebra 400 hari, gajah 700 hari. Jadi kalau dilihat dari perbandingan angka-angka ini dan ukuran hewan itu, ini dari tikus yang kecil sampai gajah yang besar, itu bisa disimpulkan semakin besar ukuran hewan tersebut, maka masa kehamilannya semakin lama. Contohnya gajah ini masa kehamilannya sampai 700 hari. 3. Bertelur melahirkan atau ovovivipar. Embrio adalah tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur membesar di dalam tubuh induk betina. Telur menetas di dalam tubuh induk. Kemudian setelah menetas di dalam induk, baru bayi tersebut dikeluarkan dari tubuh induknya. Contoh bertelur melahirkan adalah kadal dan ular gua. Ini ular gua, ini kadal. Sekarang kita pelajari ciri-ciri hewan melahirkan dan hewan bertelur. Ciri hewan melahirkan yang pertama, mengalami masa mengandung. Tadi saya sudah jelaskan di atas, ada yang melahirkan mesti diawali masa mengandung. Hewan bertelur, cirinya tidak mengalami masa mengandung. Jadi kebalikannya dari hewan melahirkan. Ciri yang kedua, mempunyai daun telinga. Hewan bertelur tidak berdaun telinga. Ciri yang ketiga, memiliki kelenjar susu. Untuk hewan yang melahirkan itu memiliki kelenjar susu. Kalau hewan bertelur tidak memiliki kelenjar susu. Jadi berikutnya hewan melahirkan itu zat makanan untuk perkembangan janin diperoleh dari tubuh induknya. Tapi kalau hewan bertelur, zat makanan untuk perkembangan janin diambil dari zat di dalam telur. Ciri yang terakhir hewan melahirkan itu ditumbuhi rambut di sekujur tubuh. Kalau hewan bertelur, tubuhnya berbulu dan bersisik. Ini tadi ciri hewan yang melahirkan itu ditumbuhi rambut di sekujur tubuh. Nah, rambut ini berfungsi untuk melindungi hewan tersebut, yaitu melindungi dari luka, sinar matahari, dan juga menjaga kestabilan suhu tubuh. Itu fungsi dari rambut pada hewan yang melahirkan. Nah, tadi ciri hewan bertelur itu ada yang ini. Ciri hewan bertelur tidak memiliki kelenjar susu. Tapi ada hewan bertelur yang memiliki kelenjar susu, yaitu
platypus. Jadi ada hewan yang bertelur tapi memiliki kelenjar susu, itu adalah platypus. Platypus bertelur di lubang dan telur menetas dalam 12 hari. Induk platypus akan menyusui dan memelihara hingga dewasa. Nah, ini perlu diketahui ya. Ada hewan yang bertelur tapi memiliki kelenjar susu, yaitu platypus. Sekarang kita belajar perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tak kawin. Jadi perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Yang pertama, membelah diri. Contohnya protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani. Protos artinya pertama, zoon artinya hewan. Jadi protozoa artinya hewan tingkat rendah yang bersel satu. Dari kata pertama, jadi protozoa itu hewan tingkat rendah yang bersel satu. Yang termasuk jenis protozoa adalah amuba dan paramecium. Tulisannya amoeba dan paramecium. Ini contoh protozoa. Protozoa ini tidak berbentuk. Ini adalah dinding sel. Kemudian di tengahnya, di dalamnya ini ada inti sel atau nukleus. Di dalamnya lagi, di antara inti sel dan dinding sel itu ada cairan sel yang disebut sitoplasma. Nah, ini melakukan perkembangbiakan dengan membelah diri. Ini cara membelah dirinya dimulai dari ini, inti selnya mulai menyempit di tengahnya, diikuti dengan dindingnya juga menyempit. Ini akhirnya terpisah menjadi dua individu yang baru. Ini cara membelah diri pada protozoa. Kalau ini adalah paramecium, sama, ada inti selnya. Yang kedua, bertunas. Contohnya anemon laut dan hidra. Ini anemon laut, ini hidra. Di sini pada induk dewasa, ini ya, hidra dewasa, ini ada muncul tunas. Tunas kecil tumbuh di bagian tubuh hidra dewasa. Selama perkembangannya, tunas ini mendapat makanan dari induknya. Setelah mencapai ukuran tertentu dan cukup dewasa, tunas ini akan melepaskan diri dan tumbuh menjadi individu baru. Ini cara perkembangbiakan hewan dengan bertunas. Tidak hanya tumbuhan saja yang bertunas ya, tapi hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara bertunas. Yang ketiga, fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Selanjutnya, potongan itu tumbuh menjadi individu baru. Contohnya cacing pipih atau planaria. Nah, ini cara pemotongannya. Ini satu cacing pipih akan membelah dari kepalanya, akan membelah dari atas sampai ke bawah, sehingga terbentuk dua individu. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gambarnya. Terpotong jadi tiga bagian kepala,
badan, ekor. Yang ekor nanti akan membentuk badan dan kepala. Yang badan akan membentuk kepala dan ekor. Yang kepala membentuk badan dan ekor. Ini cara perkembangbiakan secara fragmentasi. Demikian materi pada hari ini tentang perkembangbiakan hewan secara kawin maupun secara tidak kawin. Selanjutnya, ini akan ada tugas dikerjakan, ditulis di buku tulis, pertanyaannya ditulis dan jawabannya juga. Setelah itu difoto, dikirim ke Bu Tuti. Tulisannya yang bagus ya, yang rapi, yang bisa dibaca. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.